Untuk mas-mas yang belum menikah, mohon jangan anggap enteng nasihat saya ini. Ini semua juga berdasarkan cerita-cerita yang saya dengarkan langsung. Kalau Anda anggap ini nggak real, kemungkinan Anda baru puber, nggak ngerti realita kehidupan. Langsung saja to the point ya. Saya banyak banget mendengarkan curhatan dari para lelaki yang sudah menikah bahwa mereka itu direndahkan oleh mertua mereka. Bahwa pekerjaannya tidak mendatangkan gaji atau penghasilan yang besar. Secara langsung atau tidak langsung, diejek atau dihina oleh mertuanya. Ini membuat laki-laki kehilangan harga dirinya. Ya syukur-syukur istri bisa berada di pihak suami ya, membela suami ya. Tapi ada beberapa laki-laki curhat bahwa bahkan istrinya pun menjadi sentimental ketika waktu demi waktu berjalan, gak ada perubahan gitu-gitu aja. Sampai ada orang tua yang minta putrinya menceraikan suaminya loh. Ini nyata, jangan gak percaya Anda. Saya dengar langsung. Harga diri laki-laki itu di keuangan. Bagi mas-mas yang belum menikah, tolonglah. Harus mapan, harus punya aset, punya investasi. Kalau tabungan saya nggak terlalu gimana menganjurkan ya. Tabungan itu tergerus oleh inflasi. Anda kalau punya uang mendingan diinvest di emas atau di tanah. Bukan berarti nggak boleh nabung. Anda nabung tuh untuk jangka pendek atau jangka menengah. Kalau jangka panjang nyimpen uang jangan. Inflasi itu mengerikan. Contoh sederhana ya. Uang 20-an juta sampai 30-an juta mungkin bisa beli motor tahun ini. Uang yang sama, nominal yang sama. Nanti 4-5 tahun lagi nggak bisa beli motor tuh. 4-5 tahun lagi mungkin beli motor harus uang 30-an 40-an juta. Kalau Anda investasi di tanah atau di emas, itu nanti 4-5 tahun lagi meningkat harganya. Curhatan lain mengenai keuangan laki-laki dalam pernikahan ya. Anda tentu sering mendengar ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ini nyata banget loh ya. Banyak laki-laki curhat kepada saya, Mas saya itu baru dapat jatah kalau saya itu ngasih bulanan, ngasih uang ke istri saya itu cukup atau lebih. Kalau kurang, jangan harap dapat jatah. Ini jatah ini bagi yang tahu-tahu aja ya, saya nggak perlu spesifik ya. Anda pria dewasa, Anda tahulah saya ngomongin apa. Itu nyata banget. Ada uang abang disayang, nggak ada uang abang ditendang. Ada istilah Anda tahu ya, mah, moh. Mah itu artinya minta jatah. Jawaban istri apa? Moh. Jadi mah, moh. Ditolak terus. Ini nyata banget. Nggak semua wanita ya, nggak semua. Tapi ada. Anda mau bilang minoritas boleh. Mau bilang mayoritas silahkan. Tapi ada. Saya juga tidak menghakimi wanita. Karena wanita itu secara naluriah ingin feel secure. Ingin merasa aman. Salah satu agar wanita merasa aman, merasa secure adalah keuangan. Makanya mas, tolong jangan modal nekat. Aku mau menikah, aku yakin. Niatnya ibadah. Sorry, gak cukup. Niat ibadah tuh gak cukup. Tolong mapan dulu deh. Mendingan tunda menikah tapi mapan. Daripada Anda nanti dipandang hina. Diremehkan oleh mertua, oleh istri Anda. Ini saya tidak menggeneralisir ya. Mertua-mertua yang baik itu masih banyak. Istri-istri yang baik itu masih banyak. Tapi kita jaga-jaga aja loh ya. Anda kan gak pernah tahu mertuamu itu seperti apa. Dan Anda juga gak benar-benar tahu kesetiaan, ketulusan istrimu sejauh apa. Mendingan mapan. Karena gini, kalau Anda sekarang gaji tertakar ya, sekian juta setiap bulannya, dan gak ada kemungkinan untuk naik gaji ke depannya karena kerjaannya lumayan gitu-gitu aja, maka jangan terlalu memberanikan diri untuk meminang anak orang. Saya mau bicara dulu contoh untuk di sebuah kota. Ini tidak untuk semua kota, untuk suatu kota tertentu saja. Ada suatu kota yang UMR-nya 3 jutaan. Kalau gaji Anda UMR 3 jutaan, sementara Anda tahu calon istrimu ini nggak terlalu sederhana, perawatannya lumayan mahal. Dan Anda tahu calon mertua Anda juga agak demanding. Demanding tuh nuntut. Secara halus atau nggak halus, pengen ini itu gitu loh. Ini tolong dipertimbangkan. Saya memotivasi Anda perlahan-lahan niatkan untuk buka usaha kecil-kecilan. Untuk menjadi sumber pendapatan tambahan.
Jangan andelin yang UMR ini. Beneran gak cukup loh. Karena nanti ketika sudah menikah, istrimu minta ini itu untuk diberikan kepada orang tuanya. Kan ada istri nyata-nyata terang-terangan ngomong sama suami, boleh gak kita sisihkan sekian persen untuk saya mau kasih uang bulanan ke mama atau ke papa. Nah itu Anda bayangkan aja, kalau di masa lajang gaji Anda aja untuk dirimu aja tuh mepet-mepet ya. Anda juga harus ngasih orang tuamu. Jangan nekat untuk nikah dong kalau begitu. Anda tahan-tahan dulu, tabung-tabung dulu. Buka usaha tambahan walaupun kecil-kecilan tapi diusahakan. Ini serius ya bro. One day Anda akan dengar langsung lah dari laki-laki yang udah menikah. Yang udah gak dianggap lagi oleh istrinya. Gak dianggap oleh mertuanya. Ya itu karena hal keuangan. Penghasilan tambahan hari gini tuh perlu ya. Dari kerjaan yang UMR aja tuh gak cukup. Laki-laki itu harga dirinya di keuangan. Tolong ini diperjuangkan sebelum menikah. Anda harus mapan sebelum meminang anak orang. Karena ketika udah menikah, wah itu bebannya banyak loh. Uang bulanan nafkah untuk istri, uang bulanan untuk istri. Istri nanti ada hal-hal gak terduga ya. Untuk minta tolong Anda berikan kepada orang tuanya. Ketika istri sudah hamil dan nanti akan lahiran. Ketika sudah lahiran, wah itu biaya semua itu. Jadi sekarang tolong tahu diri aja deh kita ya. Kalau gaji kita UMR, dirasa-rasa untuk diri kita aja mepet-mepet gitu ya. Nggak nyisa, nggak bisa nabung, ya jangan dekat mau nikah lah ya. Ya mungkin Anda berkata, Dedi sih menciutkan nyali orang untuk ngambil keputusan nikah. Setahu saya kan, kalau menikah itu yang penting niatnya ibadah, modal yakin. Ya silakan, kalau Anda mau modal yakin ya boleh, silakan dong. Anda hanya modal niat mau ibadah ya silakan, saya nggak larang, silakan. Saya kan hanya menyampaikan curhatan-curhatan, realitas-realitas yang saya dengar langsung dari para lelaki yang udah mengalami. Ketika ternyata hitung-hitungannya salah, prediksinya salah. Setelah menikah malah memang gak cukup, mepet banget sampai ada yang minus malah. Salah hitung-hitungan. Ternyata modal iman, modal niat mau ibadah aja gak cukup loh. Harus nginjek bumi, hitung-hitungan harus benar, prediksi harus benar. Tanya ke orang-orang, saya peduli pada Anda bro. Tolonglah, kita ini kan pakai iman, pakai doa juga pakai akal. Kita dikasih akal loh. Kalau Anda belajar biologi secara anatomi, akal itu letaknya di belakang kening. Emosi itu di tengah. Jadi secara anatomi, otak tuh di depan emosi, di belakang kening kita persis. Di korteks prefrontal, lobus frontal di depan. Nah ini nyata banget, Tuhan ingin kita mengedepankan akal. Apa-apa harus pakai akal, jangan hanya modal mau, pengen, yang penting aku mau, aku lagi ingin. Yang penting aku cinta, yang penting aku sayang, gak cukup. Niatkan, afirmasikan setiap hari bahwa Anda niatkan untuk punya usaha tambahan. Bisnis tambahan walaupun kecil-kecilan. Supaya Anda punya sumber pendapatan lain selain gaji Anda itu. Baik demikian ya, semoga ada jalan, terbuka pintu rezekimu seluas-luasnya, selebar-lebarnya. Agar Anda bisa meminang anak orang dengan penuh tanggung jawab. Agar harga diri Anda tetap bertahan di dalam pernikahan itu. Karena bagaimanapun Anda akan dipandang dari kemampuan Anda dalam menghasilkan. Laki-laki dipandang dari hal itu. Udahlah, kita terima aja lah fakta ini ya. Baik demikian, semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih. Teman-teman, bagi Anda yang membutuhkan konsultasi atau terapi pribadi secara online via WA call dengan saya untuk berbagai persoalan, masalah rumah tangga, masalah kesehatan, masalah psikologis, sampai yang sangat spesifik seperti fobia, trauma, insomnia, mood swing, anxiety, mental block, inner child, dan lain-lain. Segerakan untuk ambil sesi karena kalau terjadi penyembuhan pada batin kita, hidup kita lebih cerah, lebih terang, menjalani hidup lebih ringan. Persoalan psikologis itu harus segera diselesaikan. Anda bisa WA ke panitia untuk mendaftar ya. Anda WA dulu ke 0817 00 55 03 kali. Nomornya terpampang di layar, silakan dicatat dan WA. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Teman-teman, saya membuat akun Instagram yang baru, Dedi Susanto,
Soul Healing. Seperti yang tertera di layar. Tolong di follow ya. Terima kasih.